Halo adik-adik, apa kabar? Adik-adik pernah nggak sih merasa kepanasan di ruangan atau malah kedinginan? Adik-adik pengen tahu nggak sih berapa suhu ruangan kamar adik-adik? Untuk mengetahui suhu ruangan, adik-adik memerlukan sebuah termometer. Adik-adik sudah punya termometer belum? Kakak punya nih, satu. Termometer kakak ini adalah termometer digital. Ini kakak buat sendiri loh. Adik-adik pengen membuat juga? Gampang kok cara bikinnya. Kalau mau, kakak ajarin cara bikinnya. Yuk ngoprek sendiri. Untuk membuat termometer ruangan, kita membutuhkan alat-alat ini. Yang pertama adalah Wemos D1 Mini. Ini adalah sebuah microcontroller yang menjadi otak bagi termometer kita. Pada saat membelinya, kita akan dibekali beberapa header, tetapi kita akan menggunakan header yang seperti ini, yang kita akan solderkan di Wemos, sehingga nanti display dapat ditancapkan di Wemos ini. Yang kedua adalah OLED Display Shield. Ini merupakan sebuah display monokrom OLED yang mungil. Ukurannya yang mungil sudah cukup baik untuk menampilkan suhu dan kelembapan ruangan. Yang ketiga adalah sensor DHT11. Ini adalah sebuah sensor digital yang dapat mengindera suhu dan kelembapan ruangan. Yang keempat adalah breadboard, tempat di mana kita menancapkan komponen-komponen untuk kemudian kita sambung-sambungkan dengan kabel penghubung. Kita juga membutuhkan kabel-kabel untuk menghubungkan antar komponen. Kita juga membutuhkan adaptor, atau kita juga dapat menggunakan power bank yang akan mentenagai termometer ruangan kita. Dan juga sebuah komputer untuk memprogram Wemos D1 Mini. Oh iya, kita juga perlu solder dan timah untuk mensolder header di Wemos D1 Mini. Jika diperlukan, kita perlu penyedot timah. Kalau semua sudah tersedia, mari kita rakit. Kita perlu memasangkan header pada Wemos D1 Mini. Ini posisi di atas, dan header kita tancapkan. Setelah nanti berhasil ditancapkan, kita akan solder header ini. Ya, ini seperti ini, headernya terpasang, kemudian kita akan solder bagian belakangnya. Untuk menyingkat waktu, proses penyolderan tidak akan kita videokan. Oke, header telah berhasil disolder. Solderan harus rapi ya, adik-adik. Jangan sampai solderan terhubung dengan pin sebelahnya, jadi harus rapi dan tidak boleh bersinggungan dengan pin sebelahnya. Kemudian kita pasangkan Wemos di breadboard.
Ya, seperti ini. Sekarang kita tancapkan sensor DHT11 ini ke breadboard. Contohnya saya menancapkan di sini. Oke. Kemudian saya membutuhkan 3 buah kabel untuk menghubungkan DHT11 ini ke Wemos D1 mini. Saya menggunakan kabel warna merah untuk menghubungkan pin VCC dari DHT11 ke pin 3 volt dari Wemos D1 mini. Oke, seperti ini. Kemudian saya menghubungkan pin data, itu yang ada di tengah dari DHT11 ke pin D3 dari Wemos D1 mini. Oke. Dan kabel berwarna kuning saya hubungkan ke ground dari sensor dan ke ground dari D1 mini. Seperti ini. Cukup 3 kabel saja. Kemudian kita tancapkan OLED display shield ini ke Wemos. Ya, termometer ruangan kita hampir jadi. Kita tinggal mengupload programnya ke Wemos D1 mini. Source code tersedia di website yang linknya saya berikan di bawah ini. Silahkan di-download dan siap untuk di-upload sehingga termometer ruangan kita dapat bekerja dengan baik. Untuk mempersingkat waktu, saya tidak akan menampilkan cara menguploadnya. Setelah adik-adik berhasil mengupload kode ke Wemos, maka termometer digital kita sudah mulai bisa bekerja dan termometer ruangan kita dapat ditenagai oleh power bank. Di sini termometer digital kita menampilkan suhu ruangan dalam derajat Celcius dan angka kedua ini adalah berapa persen kelembaban udara di ruangan kita. Adik-adik berhasil membuatnya? Top!